Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk pemirsa semuanya dimanapun berada. Dan kini channel YouTube Fadlun Minallah kembali hadir menyapa pemirsa semuanya. Dan kali ini saya perkenankan Nisa Fatin Afifah, akrab disapa Fatin. Saya tidak sendiri, tentunya ditemani dengan santri putri. Dan sebelum kita melakukan agenda pada malam hari ini, marilah kita berkolaborasi bersama. Saya Nisa Fatin Afifah. Saya Ulfi Muyasara tulisnya. Kami siap untuk mengulik mengenai MIK Nasional tahun 2023 versi De Ulfi Muyasaratun Tul. De Ulfi Muyasaratul Nia. Oke, baik. Nah, jadi di Ulfi kita mungkin ngobrolnya sedikit santai saja ya. Tadi kan sudah dikenalkan juga panggilannya Ulfi. Tapi mohon maaf, saya terbiasa memanggil Mbak Ulfi dengan De Ulfi. Nanti kalau belibet mohon maaf, atau mau dipanggil sama aja? Dipanggil D aja biar lebih mudah gitu. Oke, dipanggil D aja biar lebih mudah. Tapi kita itu seumuran gak sih? Iya. Sama-sama kuliah gitu. Iya, sama-sama kuliah. Tapi ada bedanya. Bedanya yang satu awal, yang satu awal banget, nggak akhir ya. Jangan bilang-bilang. Udah dibilang. Oke. Kalau boleh tahu, Delvi ini udah berapa lama sih di sini? Sekitaran 45 menit yang lalu. 45 menit yang lalu, baik. Saya juga sudah 1 jam 45 menit yang lalu di sini. Maksudnya, di Ulfi mondok di sini tuh sudah berapa tahun? Saya juga sih yang salah tanya. Jalan 7 tahun. Luar biasa, jalan 7 tahun berarti dari SMP. Iya. Dulu SMP-nya di mana? Dulu di MTS Wonokromo. Oke, MTS Wonokromo, baik. Nah, kalau kelas nahwunya udah kelas berapa nih sekarang? Kelas 5. Kelas 5, oke. Sebelum kami mengulik tentang MIK Nasional 2023, Fatin pengen tahu gimana sih perasaannya di Ulfi menjadi santri putri Pondok Pesantren Fadlun Minallah. Tentunya sangat-sangat bersyukur Mbak Fatin, karena apa ya, karena nikmat yang Allah berikan kepada kami semua santri putri, khususnya saya itu sangat banyak. Terkhusus pada keikhlasan dari keluarga dalam sendiri, dari Dewan Quro, dari pengurus untuk mengurusi kami itu benar-benar sangat ikhlas gitu Mbak Fatin. Jadi luar biasa sekali ya keikhlasan dari Pondok Pesantren Fadlun Minallah, khususnya keluarga dalam, terus Dewan Quro dan juga pengurus-pengurusnya begitu ya Deul ya. Nah, kalau boleh tahu nih kan Deul di sini sudah 7 tahun. Jalan 8 tahun berarti atau jalan 7 tahun? Jalan 7 tahun. Oke, jalan 7 tahun. Tahun berapa sih Pondok Pesantren Fadlun Minallah tuh berdiri, kalau masih ingat? Kalau tahunnya lupa. Oh, lupa ya. Iya. Karena ini nggak sih, Pondok Pesantren Fadlun Minallah itu berdiri juga tanpa kesengajaan. Iya. Iya kan? Nah, Fadlun Minallah artinya apa? Delvi pasti masih ingat yang ini. Anugerah dari Allah. Luar biasa, anugerah dari Allah. Sama seperti tadi yang sudah diceritakan sama Delvi, menjadi santri itu juga merupakan suatu anugerah yang membahagiakan, apalagi bisa menjadi santri di Pondok Pesantren Fadlun Minallah. Baik. Nah, selanjutnya nih Delvi kan kemarin tuh Delvi sempat bersama teman-teman itu menuju MIK Nasional 2023 dan sudah menjalaninya dengan tuntas, bahkan memperoleh juara harapan 3 ya. Iya. Nah, itu marhalahnya marhalah apa kalau di Ulfi? Marhalah Ulia. Marhalah Ulia. Oke. Kalau marhalah tuh apa sih? Kenapa bisa disebut marhalah? Apa itu marhalah? Marhalah itu kayak jenjang gitu. Oh, jenjang. Perbedaan antara marhalah ula, wusta dan juga ulia itu
pada tingkatan umurnya dan juga tingkatan kesulitan kitabnya gitu Mbak Fatin. Di Ulfi yang kuliah. Oke. Dapat kitabnya kemarin kitab apa? Kitab Ulumul Hadis, yaitu ada 2 kitab Mbak Fatin. Yang pertama kitab Mustalah Hadis dan yang kedua itu kitab Manhaj Dawin Nadhar. Itu dua-duanya diujikan semua. Tapi ternyata itu Mbak Fatin, di tengah-tengah proses di tengah-tengah kami latihan itu ternyata kitabnya itu diganti hanya 1 Mbak Fatin. Dan yang sedihnya itu saya itu udah selesai 1 kitab yang itu mustalah hadis itu saya fokus ke itu, diselesaikan dulu baru nanti yang Manhaj Dawin Nadhar. Ternyata di tengah-tengah itu diganti Mbak Fatin. Setelah saya udah selesai 1 kitab ternyata diganti gitu Mbak Fatin. Tapi bisa terlalui dengan baik, maksudnya bisa diselesaikan sampai akhir. Selesai sampai akhir, tapi hanya awal-awal bab saja, nggak sampai nggak sampai mendalam, nggak sampai ke tengah-tengah bab gitu. Tapi alhamdulillahnya selesai ya. Tapi kalau dari kitab yang pertama sama yang kedua itu bedanya beda banget atau mirip-mirip? Agak mirip tapi beda banget. Yang kitab yang pertama itu udah di poin-poin, jadi kita itu mudah untuk mempelajarinya, bahasanya itu juga mudah, terus ada referensinya juga. Sedangkan kitab yang kedua ini itu kitab yang cukup sulit, nggak ada referensinya, terus cari pembandingnya itu sulit, cari terjemahannya untuk mudah memahami itu pun tidak ada. Bahkan makna pegon, makna petuk pesantren itu pun tidak ada Mbak Fatin. Jadi itu kitabnya termasuk sulit. Bentar, saya tadi mendengar istilah baru setelah istilah pegon. Kalau pegon sudah tahu ya, yang Arab tapi dalam bahasa Jawa itu. Nah yang kedua tadi tuh petuk pesantren itu apa? Itu sama kayak kitab pegon gitu. Jadi sarahan utawi iki-iku gitu, udah ada syarahnya dan artinya gitu. Itu namanya petuk pesantren. Kayak makna pesantrennya gitu. Oke. Nah, tadi kan disebutin nih sama De Ulfi, kendalanya adalah kitabnya ganti. Nah, kalau kendala yang lain ada nggak selama persiapan MGKN? Kendalanya itu kitabnya ganti dan ternyata itu kitabnya emang benar-benar sulit. Bahkan itu diakui sama pembimbing juga. Ini kitabnya sulit, terus itu di proses latihan pun ini memahami yang ini tuh nggak bisa. Hampir-hampir saya itu mau nangis gitu kayak Mbak Fatin. Terus disaranin kalau nggak bisa itu diloncat aja. Ternyata saya loncat itu semakin nggak bisa, saya loncat lagi, nggak bisa lagi, loncat lagi, semakin bingung, semakin diloncat, semakin bingung. Akhirnya saya suatu pertemuan itu saya hanya diem, terus saya menunduk, menahan nangis, tapi nggak bisa karena kan di situ tempat umum juga. Habis itu disaranin lah itu sama pembimbing MGK untuk ziarah ke makam Mbah Masyudi, dibanyakin riyadahnya, dibanyakin doanya itu. Habis itu apa yang saya lakukan yang saya lakukan itu setiap pagi habis intensif pagi itu saya ziarah ke makam Mbah Masyudi bersama Mbak Tina. Soalnya Mbak Tina juga merasain hal yang sama. Tapi kalau itu yang bareng-bareng itu waktunya kapan? Kan katanya ada ziarah bareng-bareng gitu. Itu beda lagi ya dengan yang sama Mbak Tina. Kalau ziarah yang bareng-bareng itu biasanya sore hari, sore habis intensif sore itu biasanya kalau udah benar-benar semuanya udah bosan, yuk ziarah aja yuk. Ya izin aja ziarah dulu. Berarti healingnya ziarah ya? Luar biasa sekali. Tadi kan De Ulfi sempat berada di posisi pas lagi intensif tuh memilih untuk diam, nunduk. Berarti itu titik putus asanya De Ulfi ketika itu ya? Ketika itu baru malamnya aja, itu permulaan hampir menyerah. Terus pas paginya
pas itu mungkin saya baru capek, jadi ditutup dulu aja, dilanjut besok pagi. Ternyata Mbak Fatin, besoknya pagi itu saya buka lagi, saya deres lagi, ternyata tetap nggak bisa. Akhirnya saya tuh nangis di tempat, padahal itu tempat umum, tapi tetap saya tuh nangis. Terus waktu itu solusinya apa kemudian? Solusinya itu kan malamnya itu disaranin. Habis itu Mbak Tina, ayo kita ziarah. Habis ini harus ziarah, pokoknya harus ziarah gitu. Habis itu ziarah. Tapi kan ziarah. Habis itu berdoa gitu. Ternyata kembali ke pondok, buka kitab lagi, hanya melihat sampulnya aja itu saya tuh udah nangis Fatin. Melihat sampulnya, ya Allah ini nggak bisa, itu gimana? Saya tutup lagi, saya istirahat. Siangnya saya turun lagi untuk belajar. Saya buka lagi, belum sempat baca itu saya nangis lagi. Ya Allah ini tuh gimana, kok nggak bisa mau deres tapi itu ketutupan air mata, jadi nggak bisa deres. Kayak blur gitu ya matanya. Iya, blur gitu. Jadi satu malam itu saya hanya nangis. Luar biasa sih perjuangannya, seberjuang itu sampai nangis ya. Terus selain ziarah, cara Dek Ulfi mengatasi itu seperti apa? Apakah kayak Dek Ulfi cari kitab yang lain, padahal tadi kan sulit ya untuk nyari kitab pembandingnya. Itu Mbak Fatin, dibanyakin berdoa. Jadi sebelum belajar itu kirim Al-Fatihah dulu buat pengarang kitab, buat keluarga dalam, buat Dewan Quro, buat pengurus, dan buat semua santri yang ikut MIK itu. Kemudian habis itu saya tuh membaca sholawat yang biasanya dilantunin ketika saat ngaji sama Romo Kiai 3 kali. Habis itu saya berdoa, ya Allah semoga jenengan paringi kemudahan gitu. Ternyata tetap nggak bisa. Habis saya itu nangis sehari semalam, itu kan teman-teman jadi bingung, gimana mau bantuin juga nggak bisa. Habis itu Mbak Bintan sama Mbak Nadia itu minta saran kepada Mbak Keamanan, minta rukhsah untuk pinjem HP, pinjem HP-nya teman kan, soalnya saya belum punya HP, jadi pinjam punya HP-nya teman dulu gitu. Berarti di antara teman-teman yang lain yang ikut MIK nasional pas latihan itu semuanya bawa HP kecuali Dek Ulfi? Waktu itu belum semuanya, hanya yang punya HP. Habis itu saya diizinin itu terus buat cari referensi, terus beberapa hari kemudian yang lainnya yang nggak punya HP itu juga minta rukhsah juga untuk pinjam HP gitu. Karena emang cukup sulit juga ya tadi kitabnya disebutin sama Dek Ulfi, kitab pembandingnya aja susah ditemukan gitu, dan sampai luar biasa nangis-nangis juga. Tanya ke teman-temannya Mbak Bintan yang MIK dari relasinya Mbak Bintan yang juga nggak ada yang punya gitu. Jadi mau gimana, bingung gitu. Tapi kemudian terus bisa ya. Kalau boleh tahu tadi kitabnya namanya apa? Kitabnya Manhaj Darun Nadhor. Nah, itu kitab tentang apa? Itu kitab membahas mengenai hadis diroyah. Jadi kan hadis itu dibagi menjadi 2, hadis riwayah dan hadis diroyah. Bedanya itu hadis riwayah itu kitab yang membahas mengenai hadisnya itu. Sedangkan hadis diroyah itu kitab yang membahas mengenai ilmu hadis, apakah ini hadis ketentuan hadis sahih itu bagaimana, hadis yang maqbul itu bagaimana, hadis yang mardud itu bagaimana, gitu Mbak Fatin. Terus yang kitab yang saya dapat itu membahas mengenai hadis diroyah itu. Terus pas itu kan selesainya pun juga Dek Ulfi nggak terlalu mendalami gitu ya. Terus pas mau berangkat, pas sampai sana, sampai Lamongan, itu kan dengan bekal Dek Ulfi belum mempelajari secara detail. Apa sih yang Dek Ulfi rasakan pada saat itu?
takut kalau nggak bisa, takut kalau apa ya ngecewain, padahal udah dikasih kepercayaan, takut ngecewain. Tapi ada hal yang lebih menakutkan nih Mbak Fatin. Apa tuh? Mau tahu nggak? Mau dong. Naik bis. Saya tuh takut naik bis karena takut. Kenapa? Takut mabuk darat. Oh iya, nggak minum ini. Udah minum, ANT. nggak pakai yang itu. Oh, nggak pakai yang itu ya. Itu nggak mempan. mempan. Jadi pakai yang dosisnya lebih tinggi tapi tetap nggak mempan gitu. Oh gitu. Jadi saya tuh takut banget kalau naik bis. Lebih takut daripada nggak bisa di sana. Oh, berarti kalau lombanya easy lah. Yang lebih ditakutin Naik bisnya. Ya. Oke, berarti berangkatnya naik bis ya bareng rombongan kontingen Jogja yang lain. Oke, terus habis itu sampai sana udah plong, jadi udah alhamdulillah udah terlewati itu hal yang paling ditakutin. Nah, ketakutan yang kedua ini baru muncul. Aduh, belum selesai nih, gimana gitu. Terus dilanjut habis atau itu, dilanjut. Jadi setiap malam itu kita ada intensif juga di sana. Setiap siang juga ada intensif, Mbak Fatin. Pantesan di Ulfi itu pas pembukaan nggak ikut nonton konser tapi belajar secara maksimal karena mengejar itu juga. Kalau pembukaan itu nonton, tapi nggak sampai akhir karena kan saya dapat hari kedua, jadi hari pertama itu dapat nonton konser. Sampai itu saking saya nggak bisanya itu berat badan saya itu turun Mbak Fatin. Kan saya itu pakai apa itu namanya? Jam tangan. Iya, jam tangan. Awalnya itu pas. Nah, ternyata setelah itu saya pakai itu sampai sini. Kalau tangannya angkat gitu, jamnya itu di sini karena badannya itu menyusut. Tapi sempat ngecek nggak turunnya berapa kilo pas di sana? Waktu itu 38 kayaknya ya. Dari 42. Hah? 4 kilo? Iya. Wow, luar biasa sekali. Pikiran dan tenaga. Iya, betul. Nah kan di sana itu juga intensif juga. Terus pas di Ulfi pas babak penyisihan tuh kan ada ini ya, dewan juri yang menilai. Pertanyaan paling sulit apa sih pas babak penyisihan? Pertanyaan paling sulit ini kan saya kan itu belajarnya nggak mendalam, nggak sampai ke contoh-contoh hadis, nggak sampai ke periwayatnya siapa saja. Lepas di situ ditanyain lah contoh kalau innamal a'malu binniyat itu termasuk hadis apa? Kan innamal a'malu binniyat itu udah masyhur di telinga kita. Betul. Apakah hadis mutawatir? Apakah hadis ahad kayak gitu toh? Dan hadis ahad dan mutawatir itu apa pengertiannya? Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, minimal itu 10 perawi. Sedangkan hadis ahad itu diriwayatkan satu perawi. Kalau pengertian secara istilahnya kayak gitu Mbak Fatin. Terus karena pengertiannya kayak gitu, terus makanya saya itu menjawab itu termasuk hadis mutawatir Pak, karena ini udah masyhur di telinga kita, berarti banyak yang meriwayatin. Katanya kan saya jawabnya kayak gitu. Terus dewan jurinya itu membantai saya, lah kok bisa mutawatir? Coba disebutin siapa aja perawinya. Saya aduh, belum belajar tentang itu, gimana nih? Habis itu saya jawabnya, maaf Pak, saya lupa. Padahal saya tuh nggak tahu pernah gitu. Ya. Saya lupa. Habis itu bapaknya itu jelasin, innamal a'malu binniyat itu bukan termasuk hadis mutawatir, tapi itu termasuk hadis ahad. Karena itu yang ngeriwayatin itu hanya Umar bin Khattab saja gitu. Itu pertanyaan yang paling sulit. Terus ada pertanyaan yang sulit pas babak final. Karena kan saya belum semua mempelajari, hanya awal-awal bab, sedangkan yang tengah-tengah bab sampai akhir itu enggak dipelajarin. Jadinya pas final itu ternyata saya
kan saya hari pertama babak penyisihan itu kan ikut melihat mana sih bab yang udah dibaca, saya coret. Oh, berarti itu nggak bisa sama ya sama peserta yang lain? Nggak bisa sama, jadi udah ditentuin. Saya ngira-ngira, oh ini kayaknya bab terakhir yang diujiin, saya garis, habis itu oh ini udah dibaca, saya coret, ini udah dibaca, saya coret. Penyisihan kedua kayaknya saya dapat yang ini, kalau nggak yang ini, kalau nggak yang ini, yang ini. Saya hanya belajar yang itu aja. Ternyata benar, itu awal bab. Habis itu penyisihan ketiga tuh saya nggak ikut. Habis itu ternyata kan ikut final gitu ya Mbak Fatin. Nah ternyata di finalnya itu agak beda. Dan saya itu cuma mendengarkan sekilas-kilas. Karena saya saking groginya, saya dapat nomor undian 1 putri. Wow. Jadi itu lebih grogi gitu. Jadi saya hanya mendengarin, oh ini udah. Tanpa saya mendengarkan yang selanjutnya. Ternyata pas saya maju itu dapat undian yang udah dibaca pada babak penyisihan. Habis itu jurinya tuh bilang, ini udah dibaca kemarin, diganti aja, diganti yang tengahnya lagi. Jadi saya tuh nggak tahu itu bab bahas tentang apa. Lah itu yang tersulit gitu. Terus gimana Di Ulfi mengatasinya? Kan ini masuk ke juara harapan 3 ya? Iya. Berarti kan bisa ngebaca sebenarnya tuh, tapi kan belum dibaca. Terus gimana pada waktu itu? Itu hanya ngandelin serampangan gitu. Jadi dibaca asal, yang penting nggak asal-asal banget. Terus nerjemahnya itu sebisanya. Pada akhirnya itu terdapat lafaz yang saya tuh nggak tahu maknanya, benar-benar nggak tahu. Terus dimaknain apa tuh? Gitu. Diam aja, nggak tahu. Diam, habis itu sama jurinya kayak dipancing-pancing gitu. Habis itu saya jawabnya, ini bahas tentang apa? Saya tuh malah, bab apa ya? Saya buka awal bab, ternyata itu salah. Begitu saya itu dihabis-habisin di situ, Fatin, malu banget. Terus setelah selesai dari final, perasaannya gimana? Kan merasa tadi nggak bisa, cuma bacanya gerambiang, terus sampai dihabis-habisin sama juri juga. Itu keluar dari ruangan itu perasaannya gimana? Ya perasaannya tuh plong, tapi takut, malu juga. Soalnya itu ditonton kan banyak orang, ditonton sama pembimbing juga. Jadi malu sama pembimbingnya itu, kok nggak bisa ke gimana gitu. Habis itu saya langsung lari keluar, terus pergi dari tempat situ ke tempatnya Mbak Safila. Ternyata di situ ada pembimbing saya yang khusus kitab saya. Habis itu tanyain, gimana Mbak Ulfi? Apunten, mendung kalau gitu kita mendung kalih badai. Hampir menangis gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi tetap malu. Habis itu saya sembunyi, hampir nggak mau kelihatan gitu. Oke. Nah, tadi kan pas proses finalnya sama babak penyisihan, terus di sana tuh sempat mampir kemana gitu nggak? Atau mungkin belanja atau main kemana? Kalau yang lainnya itu sempet ya belanja gitu, tapi saya tuh nggak sempet. Kan saya majunya kan hari kedua, hari pertama kan harus belajar, hari kedua karena maju itu juga nggak bisa keluar. Nah hari ketiga karena ada kemungkinan, kan saya udah memprediksi, sudah menghitung-hitung gitu. Jadi hari ketiga itu juga belajar walaupun tipis-tipis. Habis itu jadi nggak bisa belajar, nggak bisa belanja, nggak bisa, belum sempat foto juga di sana. Jadi habis itu belajar, habis itu hari keempat, hari kelima maju lagi, jadi nggak bisa belajar, nggak bisa main. Yang main itu hanya hari terakhir itu yang baru bareng ke Lamongan. Luar biasa sekali sih Dek Ulfi di sana selama di Lamongan, selama mengikuti MHK Nasional 2023 sampai mengorbankan waktunya ya, yang lain bisa bersenang-senang, bisa nonton konser sampai akhir, bisa belanja, bisa main-main, tapi Dek Ulfi tetap istiqomah belajar. By the way, ngomongin tentang
keluar biasaannya di Ulfi ini, tahu nggak sih ada beruang makan buah? Nggak tahu. Emang ada? Tak kasih tahu. Ada beruang makan leci. Cakep dong, cakep. Senang berjumpa dengan De Ulfi, luar biasa keren banget loh. Kalau saya pasti udah, aduh sayang banget gak bisa senang-senang di sana. Tak kasih tahu juga nih Mbak Fatih. Apa tuh? Tahu nggak kalau ikan itu ternyata juga bestian? Apa? Siapa? Kok siapa? Iya, apa? Ikan apa? Ikan nila bestinya ikan patin. Cakep. Bisa aja nih Mbak Fatih. Aduh jadi malu saya. Oke, De Ulfi. Tadi kan ngomongin tentang main di Lamongan. Terus De Ulfi tadi menyebutkan bahwa mainnya cuma di akhir, hari terakhir gitu ya. Nah itu main ke WBL itu ya, yang Iya. wisata bahari Lamongan. Iya, di situ. Itu De Ulfi nyobain wahana apa di sana? Saya hanya nyobain apa ya? Itu roller coaster. Roller. Nah, itu yang di pinggir laut. Jadi Oh, aku di tahu. atas laut. Yang dia bentuknya agak Condong ke laut gitu. gini tapi agak naik terus turun gitu kan. Iya. Terus kayak bentuknya tuh kayak ulet gak sih? Iya. Nah, Tapi itu di pinggir laut Mbak Fatih. Mm-mm. Jadi takut kalau kejebur gitu. iya. Warnanya biru. Bener gak? Merah. Oh, merah. Iya. Lupa. Lupa nih. Itu sama yang tinggi kan, itu kan yang agak rendah, ada yang tinggi. Terus sebelum itu saya sama Mbak Nadia tuh terpisah dengan rombongan karena yang rombongan yang lain tuh udah awal terus disusul sama mas-mas pondok. Jadinya saya sama Mbak Nadia tuh, Mbak Nat, banyak mas pondok tuh gimana? Ya udah kita kesana aja dulu. Ternyata HP saya dan HP Mbak Nadia itu nggak punya kuota, jadi nggak bisa kabaran sampai kemana, sampai di mana gitu. Jadi saya udah sampai ke ujung pantai, Iya. yang lainnya itu baru masuk gitu. Tapi ini yang dimaksud ketinggalan bukan sih? Bukan. Oh, bukan ya, beda Ini lagi. Hanya terpisah sesaat. Tapi dengar-dengar ada yang sampai ketinggalan. Itu habis itu kan pulang. Habis itu kita mampir ke apa ya, restorannya punya itu Lamongan, Ya. punya Sunan Derajat. Habis dari itu kan kita mau pulang lah, Mbak Nadia sama Mbak Bintan itu mau ke apa itu namanya, Tempat Toserba. beli- oh, Iya, iya. Toserba di sana. Jadi mereka ke sana dulu. Ternyata yang lainnya itu udah pada siap di Tayo. Tayo itu Yeah. kalau di sini itu semacam kereta mini gitu Mbak Fatin. Kenapa nyebutnya Tayo? Bukannya Tayo itu bis ya? Itu dari panitianya sana, itu nyebutnya Tayo gitu Mbak Fatin. Oke. Jadi kita udah di Tayo, ternyata Mbak Nadia sama Mbak Bintan tuh masih di tempat belanja itu. Dan ternyata yang dibeli sama Mbak Nadia sama Bintan itu barang yang baru dan belum ada harganya, jadi harus dikembaliin, nggak boleh beli itu. Belum itu, boleh dibeli gitu iya, ya? habis itu kan keluar dari situ, harusnya kan ke arah mana ya, sana. Sana berarti selatan. Ya harusnya kan ke selatan, kayaknya di selatan tokonya itu. Tapi Mbak Nadia sama Mbak Bintan itu malah ke sana, ke utara. Jadi malah berbalikan gitu, hampir ditinggal gitu. Terus akhirnya yang nyadar tuh siapa? Habis itu ditelepon, kan kita lihat ya Mbak Bintan lari ke arah utara, nggak ke situ Mbak Bin, sana gitu. Habis itu Mbak Bintan sama Mbak Nadia lari-lari gitu ke situ. Tapi aman ya, Aman, nggak tapi sampai ya ketinggal jalan gitu. nggak ketinggal tapi dimarahin sama penumpang. Pengalaman baru yang berbeda di Lamongan, dimarahin. Oke, tadi kan di wisata bahari Lamongan gitu, itu pengalamannya tadi De Ulfi sempat terpisah dari rombongan. Nah, kalau menurut dari pengandikan Romo Kiai Haji Muhammad Khatib Masyudi, De Ulfi, kan guru terbaik itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman apa sih di sana selama De Ulfi di Lamongan yang itu tuh memberi
pelajaran bagi di Ulfi, atau mungkin itu tuh merupakan salah satu hal yang pertama kali di Ulfi tahu dari Lamongan ketika di Lamongan gitu? Apa ya Mbak Fatin? Apa sih namanya? Pengalaman membangun relasi sih menurut saya itu yang paling penting ketika kita mengikuti event. Kita itu harus membangun relasi sebanyak-banyaknya gitu Mbak Fatin. Tadi di sana sempat kenalan ya dari banyaknya peserta ya. Terkhusus itu yang satu marhalah sempat kenalan sama orang mana tuh, Jakarta Barat, terus ada dari Riau, terus ada dari Jawa Timur juga gitu. Itu sempat tukeran kontak juga? Sempet, tapi kan waktu itu nggak pakai HP sendiri. Oh ya, yang pinjem tadi ya? Iya, jadi kesimpannya di HP yang itu. Berarti yang dipinjemin HP di Ulfi beruntung karena punya relasinya dari di Ulfi, dari Sabang sampai Merauke itu tadi ya. Kalau ini kan ngomongin tentang relasi di luar. Nah, kalau di dalam nih sebenarnya di Ulfi adalah salah satu santri yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat, fadlun minallah. Karena apa, tahu gak? Apa? Karena salah satu juru kuncinya warung lesehan, fadlun minallah. Ya kan? Iya. Ya. Nah, kalau menurut di Ulfi nih, ngomongin tentang warung lesehan, ada nggak sih pelanggan yang menurut di Ulfi tuh bikin kesel atau ngeselin gitu? Ada, tentunya ada Mbak Fatin. Itu ada 2 bocil. Itu kalau datang tuh hawanya itu gemes, ngeselin gitu. Karena apa? Karena kalau apa ya namanya, Mbak mau beli ini, habis itu saya kan tak buatin ini, nggak jadi beli kok, ya kudu situ gitu kan. Habis itu saya kasih nggak mau gitu. Pokoknya itu bocilnya tuh gemesin banget Mbak Fatin. Itu oknumnya 2 itu mesti Mbak Fatin, 2 orang itu. Oke. Tapi tetap jadi dibeli atau emang beneran nggak jadi? Tetap dibeli, itu cuma apa ya, cuma godain gitu aja. Tapi tuh mereka gemes gimana gitu. Terus yang lain itu kayak kalau lagi rame-ramenya terus semuanya itu buat mie, ada yang buat telur, ada yang buat tempura. Itu kan kompornya kan 2. Kan nggak, kan buat mie kan lama ya. Itu nanti ada Mbak Ulfi, tempuranya udah belum, bentar ya, bentar ini baru antri kayak gitu. Nah, itu yang ngejaga padahal berapa nih kalau dari Mbak Pondok? Kadang 2, kadang 3, kadang 1. Nah, kalau pas lagi 1? Kalau pas lagi 1 tuh kadang minta tolong pelanggan. Kadang pelanggannya itu ada yang mandiri, Mbak tak bantuin, tak buat es sendiri ya, kayak gitu. Jadi pelanggannya tuh banyak yang mandiri gitu. Jadi terbantu. Oke. Tadi kan yang ngeselin, sekarang yang paling membahagiakan nih selama berada di warung lesehan fadlun minallah. Ya, warung lesehan tuh kalau bagi saya itu rumah ketiga. Rumah pertama itu rumah sendiri, yang kedua itu pondok, yang ketiga Komplek itu warung 2. lesehan. Di sana saya biasanya kadang nyuci sepatu. Oh gitu? Iya, buat nyuci sepatu kan nggak sempet ya nyuci di komplek. Kadang nyuci motor juga di sana gitu Mbak Fatin. Jadi rumah ketiga. Ya, luar biasa. Dan waktu itu aku juga sempat ngelihat di Ulfi tuh pas lagi nggak ada pembeli, terus di bawah gitu ya, itu ngerjain kitab gitu terus, ya kan, rajin banget. Ya kan, karena itu apa ya yang harus kita siapin buat sorenya itu kan sorogan, harus nulis juga. Jadi bawa kitab untuk sorogan. Nanti malamnya juga itu kadang juga presentasi, kadang kalau cuma dengerin doang kan juga nggak paham. Jadi harus nyiapin untuk malamnya juga gitu. Kalau kelas 5 tuh berarti full presentasi ya ngajinya atau selang-seling? Full presentasi. Luar biasa. Berarti harus benar-benar paham dengan kitab yang sedang dikaji. Iya. Luar biasa sekali. Nah, tadi kan kita
sudah membahas tentang bagaimana proses di sana selama MKK, terus gimana pas main di WBL gitu. Nah, pas perpulangan nih, pas balik ke Pondok Pesantren Fadlun Minallah, gimana sih perasaannya di Ulfi ketika tahu wajahnya terpampang nyata di banner besar banget pas jalan menuju pondok? Itu tahunya itu nggak pas sampai sini, jadi malamnya itu udah tahu Mbak Fatin. Malamnya itu kan acara penutupan sama hadrohnya yang Gus Asmi itu. Habis itu kami yang juara itu disuruh buat rekening sampai malam banget, sampai sekitaran jam 2 kalau nggak jam 3 lah. Pas malam-malam itu kan scroll story, habis itu lihat toh ini, ya Allah dipasangin besar banget, malam-malam itu dipasangin. Rasanya tuh ya seneng tapi malu gimana gitu, masa ya dipasang di tempat terbuka gitu. Tapi nggak apa-apa dong, jadi yang lewat tuh tahu, oh ini Fadlun Minallah punya juara-juara MKK tingkat nasional gitu. Tapi kalau dari keluarganya De Ulfi gimana sih perasaannya? Atau waktu itu langsung memberikan selamat kepada De Ulfi atau gimana? Jadi itu apa ya, setiap saya mau maju tuh saya pasti chat sama ibu saya, minta doa 5 menit lagi, minta doa lagi, minta 5 menit lagi, minta doa lagi, sampai ibu saya tuh wes tak doain pendak dino setiap saat gitu. Habis itu saya ya pokoknya doain. Habis itu habis final itu ngabarin nggak bisa soalnya kayak gini tadi kendalanya kayak gini. Habis itu ibu saya tuh bilang nggak apa-apa, nggak juara pun nggak apa-apa, soalnya sampai sana tuh udah merupakan apa ya, pengalaman yang nggak semua orang bisa dapat gitu. Betul. Habis pengumuman itu malah tanya gini, kok sih, kok mamamu nggak kesebut langsung Fadlinullah di Yogyakarta? Itu karena Mbak Fatin, karena mic-nya itu ternyata mati pas nyebutin nama saya, jadi nggak kesebut gitu. Berarti pas pengumuman juara harapan 3 tingkat ulia, tingkat ulia itu cuma Pondok Pesantren Fadlun Minallah daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, karena itu tanpa ada namanya. Ada namanya, tapi mic-nya itu mati. Jadi yang dari pihak rumah tuh kok nggak disebutin namanya, nggak ngucapin selamat, tapi yang ditanyain kok nggak disebutin namanya, kayak gitu malah. Tapi kok orang tua bisa langsung tahu kalau itu yang juara De Ulfi? Itu karena kan di videoin sama Mbak Tina terus dikirimin gitu. Oh, gitu. Tapi De Ulfi pas di sana tuh denger ya, cuman kan mic-nya mati, jadi nggak masuk ke itunya. Gitu. Nah, ini kalau De Ulfi kan keluarga mondok ya di Fadlun Minallah ya dulu ya. Nah, De Ulfi kan di sini juga sudah mondok 7 tahun, berarti dari MTS. Nah, dulu pas di rumah tuh sempat belajar juga nggak sih? Jadi kayak sudah ada bekal sebelumnya terkait baca kitab kuning. Dulu tuh sempat bapak tuh sempat ngajarin kayak tasrifan yang fa'ala yaf'ulu fa'lan, tapi itu dilaguin, tapi kan masih kecil, buat apa sih belajar ini, kok dilagu-laguin, kok aneh kayak gitu. Tapi itu cuma sekali 2 kali terus nggak dilanjutin. Terus masuk pondok tuh menurut saya termasuk ilmu yang baru. Oh ternyata ini toh dulu yang diajarin, saya baru paham di pondok gitu. Dan setelah belajar kitab kuning, menurut De Ulfi sulit nggak sih baca kitab kuning? Mudah sulit. Mudah sulit. Mudahnya gimana? Sulitnya gimana tuh? Mudahnya kalau dapat makroknya itu yang enggak yang familiar, yang sudah terbiasa gitu ya. Tapi kalau kitabnya yang tingkat tinggi kayak tingkat buat ngaji bapak pagi itu agak sulit. Oke, berarti yang mudah tuh karena sudah terbiasa gitu. Oke. Baik De Ulfi, karena ini kita juga sudah ngobrol nih tentang FIK Nasional, bagaimana proses dari awal, terus pas di Lamongannya, terus sampai akhir pulangnya bagaimana. Pengen tahu dong dari De Ulfi,
satu quotes untuk teman-teman pemirsa dan juga untuk teman-teman santri Pondok Pesantren Fadlun Minallah. Jadi saya jelasin dulu nih Mbak Fatin. Saya tuh dari dulu sampai sekarang saya tuh takut banget melanggar peraturan. Jadi saya taat peraturan itu, ya Allah saya niati membantu pengurus, mendapat ridho guru, mendapat keberkahan kayak gitu. Terus saya simpulkan dari hal tersebut, maka proses yang baik itu akan menghasilkan berkah. Proses yang baik itu dilihat dari keseharian kita mentaati peraturan, terus dari segi yang lain juga gitu. Berarti jadi intinya itu kuncinya adalah proses yang baik akan menghasilkan berkah, dan juga tidak lupa untuk selalu niat ketika mau balik pondok lagi, karena kan di Fadlun Minallah itu pulangnya setiap 1 bulan sekali begitu ya di Ulfi ya, dan juga kita tentunya harus taat dengan peraturan pondok. Jadi, begitu. Ini juga Mbak Fatin, saya itu ikut menurut saya itu ikut MGK itu bukan karena saya pintar, soalnya saya itu nggak pintar. Di Ulfi ini orangnya merendah ya. Bukan merendah, ini kenyataan Mbak Fatin. Saya itu kalau ditanyain tuh, nggak tahu, coba tanya yang lain kayak gitu. Soalnya saya itu nggak pintar. Kenapa saya bisa ikut MGK? Menurut saya itu ya karena berkah derek peraturan pondok itu. Salah satunya itu ya. Tapi di Ulfi pas saya tanyain tentang kitab selalu bisa jawab. Enggak semuanya. Ya, tapi sering bisa jawab ya. Oke. Nah, di Ulfi saya tertarik dengan tadi yang kitabnya di Ulfi kan lumayan sulit ya. Itu ada nggak sih 1 hal, 2 hal atau berapa yang di Ulfi cukup ingat dari kitab tersebut? Cukup ingat ya. Karena itu sekarang dipelajari ya, itu dipelajari di kelas 5. Sekarang itu jadi kurikulum Fadlun Minallah itu berganti setelah itu. Kan setiap tahun itu kan berganti. Habis itu setelah ada MGKN ini, kurikulumnya itu kayak disesuaikan seperti yang dilombakan di MGKN. Jadi biar nanti siap ya ke depannya kalau ada lagi. Dulu kan nggak ada Fan Ulumul Hadis, Ulumul Quran. Nah, sekarang itu udah ada kurikulum itu gitu. Jadi lebih lebih tertancap gitu. Terus apa nih yang diingat dari kitab tersebut? Kitab tersebut yaitu yang ingat banget ya, sulit. Sulit. Oke, siap, sulit. Iya. Nah, Ulfi ini kan tadi juga sudah ada 1 quotes dari Ulfi bahwasanya kita harus selalu melakukan yang terbaik, perbuatan-perbuatan baik supaya menjadi berkah. Nah, ada nggak sih ini Fatin mau minta closing statement dari Ulfi untuk teman-teman pemirsa dan juga santri. Atau mungkin mau nyimpulin yang tadi kita sudah bahas gitu. Aja Mbak Fatin. Jadi kan tadi kan saya bilang itu proses yang baik. Proses yang baik itu akan menghasilkan berkah. Tapi tidak semata-mata hanya didukung dengan itu. Jadi kita mendapatkan proses yang baik itu tentunya dengan sami'na wa ata'na terhadap perintah yang diberikan oleh guru kita. Contohnya tadi disaranin untuk ziarah ke makamnya Mbah Masyudi. Nah, itu nomor 2 itu sami'na wa ata'na. Contoh sami'na wa ata'na. Terus ininya kita itu harus sami'na wa ata'na terhadap guru, dan harus niat lah. Oke. Berarti belajar doang itu belum cukup ya, tapi kita harus sami'na wa ata'na atau nurut dengan pondok, dengan keluarga dalam dan juga dengan guru-guru kita begitu ya di Ulfi ya. Jadi kata-katanya kayak gini. Gimana? Pinter aja itu nggak cukup. Apalah arti kecerdasan jikalau kita tidak mendapatkan ridho seorang guru. Masya Allah, tabarakallah. Kola di Ulfi muyasarotul
Husniyah. Baik, karena ya tadi sudah panjang lebar juga dan saatnya kita berdua pamit undur diri. Tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk melakukan closing statement yang kedua. Kita harus menyatakan sinergi kembali. Masih ingat yang tadi dirundingkan? Udah lupa. Tapi ingin 1, 2, buah durian. Cukup sekian dan kami pamit undur diri. Oke, nanti yang keduanya bareng. Oke. 1, 2, durian berduri. Cakep. Cukup sekian dan kami pamit undur diri. Baik, terima kasih De Ulfi yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah sharing berbagi dengan pemirsa semuanya. Cukup bangga dan juga senang sekali saya bisa satu frame dengan De Ulfi ya. Begitu, semoga nanti kesempatan selanjutnya kita bisa berjumpa kembali di YouTube channelnya Fadlun Minallah. Dan terima kasih karena sudah menyimak videonya sampai akhir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.